Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini kita di Bajra Sandi, yakni monumen yang terkenal di Bali, yang nanti akan kita masuki dan akan dijelaskan tentang arsitektur, bentuk, kemudian diorama, juga filosofi kenapa dibangun Bajra Sandi ini. Bajra Sandi adalah monumen yang ada di Bali. Kalau di Jakarta ada Monas, di sini ada Bajra Sandi. Ayo kita masuk. Dan batu apa ini, Bu? Batu andesit, Bapak. Andesit ya? Iya. Andesitnya dari mana? Andesitnya nanti dijelaskan di atas biasanya. Oh ya, belum ya. Dalamnya ada batu cornya. Batu cornya ya. Ada cornya tapi dilapisi dindingnya andesit. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Ini milik pemerintah provinsi ya, berarti ya. Yang membangun Pak Gubernur zaman dahulu ya. Iya, iya. Selamat sore Pak Nyoman ya? Ya, selamat Pak Nyoman. sore. Pak Nyoman itu kedudukannya di sini apa? Saya di sini staf, tapi di dalam jabatan saya yang umum itu Pak, Ya. pengelola data publikasi sejarah. Pengelola Data publikasi sejarah. Jadi semua data tentang kesejarahan di sini ada di Pak Nyoman ya? Seperti begitu Pak. Sepertinya begitu Iya, ya? Iya. Ini namanya Bajra Sandi ya Pak ya? Betul, itu nama brand, nama sebutan masyarakat Bali pada khususnya Bapak. Tapi Iya. secara nomenklatur adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Betul. Karena ini menggambarkan perjuangan rakyat Bali begitu ya Pak Betul ya? Bapak, betul. Dibangun tahun berapa Pak? Ini yang pertama kali untuk memiliki ide membangun monumen ini adalah Profesor Dr. Edo Bagus Mantro almarhum. Yeah. Ketika itu beliau sebagai Gubernur Bali, Bapak. Di mana Pencetusnya Pak Gubernur saat itu. betul. Kemudian yang mengarsiteki atau arsiteknya siapa Pak? Itu disayembarakan pada tahun 1981. 81 disembayarakan. Itu yang mendapat pemenang ketika itu namanya Ido Bagus Gedeanyo. Beliau ketika itu masih berkedudukan sebagai mahasiswa di Universitas Udayana di Politeknik. Wih, mahasiswa ini yang Iya, ini ya? Bapak, iya. Oh, di Iya. Politeknik ya? Iya, Hmm. di 81. Pak, mungkin ada dari arsitektur, dari bentuk bangunan, dari sejarah, bisa jelasin semua Pak tentang mungkin dari yang di sana itu Pak. Iya. Itu apa itu Pak? Baik, Ini kan masuk ya Pak ya? Betul. Masuk, terus ini ada apa? Ini maksudnya apa? begini Bapak. Ini yang memiliki desain ini Ido Bagus Gedeanyo, dia bercerita Bapak. Ya. Begitu tadi Bapak masuk di tangga yang di Kori Agung namanya, Kori Agung. ya itu anak tangganya 17 anak tangga. 17 anak tangga. 17 anak tangga. Yang di sini ya Pak ya berarti ya? Betul Bapak, di Kori Agung sana. Kori Agung 17 anak tangga. Begitu sebentar lagi kita akan masuk sampai di kolam sana, tiang penyangga utama itu jumlahnya 8 Pak. 8. Ketinggian bangunannya ini adalah 45 meter. Oh, jadi melambangkan 17 Agustus 1945. Itu filosofi nasional Filosofi ya, Bapak. nasionalnya. Ini kan undakannya ya Pak ya? Betul. Kalau yang ininya Pak, yang apa namanya? Yang Kori Agung. Kori Agungnya ini apa? Secara umum Bapak, ini dia monumen ini dia bercerita pemutaran Gunung Mandaragiri namanya Pak.
pemutaran Gunung. Mandaragiri. Hmm. Di mana Gunung Mandaragiri ini diambil daripada epos Mahabharata, yaitu Adi Parwa. Adi Parwa, dari 18 Parwa yang disebut Astadala Parwa, yang pertama diambil yaitu Adi Parwa. Adi Parwa. Pemutaran Gunung Mandaragiri, Bapak. Ya. Di mana Adi Parwa bercerita bahwa yang disebut dengan gunung itu sendiri adalah bangunannya ini sendiri. Ini bangunan ini semuanya nih. Bangunannya ini sendiri. Kalau ini Adi Parwanya atau ini secara keseluruhan. Nanti kita akan lihat di sini, Bapak. Nanti kita sambil jalan ya, Pak ya. Boleh, Bapak. Nah, ini kita masuk ke di ruang yang bawah ini, Pak. ini ruang yang bawah. Ya, di lantai dasar. Lantai bawah. Baik. Seperti yang saya sampaikan. Gambar pertama ini apa ini, Pak? Perjuangan rakyat Bali. Ini setelah kemerdekaan ini, Bapak. 1946 dengan pasukan Ciong Wonara Kolonel Igusti Ngurah Rai. Puputan Margarana, Bapak. Berarti ketika sekutu atau Belanda dengan sekutu kembali ke Indonesia itu ya? Betul, Pak. Sampai menginjak Bali itu ya, Pak? Iya. Ya. Ya, Pak Nyoman. Itu gambarannya. Ya. Terus kita masuk ke di sini. Ini disambut oleh ini namanya Akupa, Bapak. Akupa. Akupa. Apa itu Akupa, Pak? Akupa ini adalah penjelmaan daripada Dewa Wisnu. Tujuannya adalah sebagai lanasan gunung itu sendiri. Tujuannya agar supaya tidak menjadi oleng. Nah, ini yang disebut gunungnya, bangunannya ini, ya, bangunan monumennya ini berada di dalam lautan susu. Yang disebut lautan susu kolam yang tadi, Bapak, di luar. Oh, yang di luar. Ya, kolam yang tadi. Nah, lalu sekarang lanjut dia bercerita, lanjut dia memutar Gunung Mandaragiri itu sendiri, kan gitu, Bapak. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda, Bapak. Ini para dewa, ini adalah para raksasa, ya. Oh, ini dewa, ini raksasa. Raksasa. Kalau istilahnya apa, Pak, dewa itu? Dewata, Bapak. Dewata. Ya. Ini Detyo. Nah, disinilah. Nah, untuk agar supaya para dewa dan para raksasa bisa memutar gunung itu sendiri, inilah penjelmaan daripada Dewa Siwa yang disebut dengan Naga Basuki. Naga Basuki. Ya, Naga Basuki itu mengikat gunung itu agar supaya kedua belah pihak ini bisa memutar gunung itu sendiri. Nah, lanasannya sudah, talinya sudah, yang diajak bekerja sama nanti sudah. Ya, sekarang tinggal pelaksanaannya. Ini semata-mata tujuannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, Bapak, yang disebut Tirta Amerta. Tirta Amerta secara ini ya. Tirta Amerta ya. Itu maksudnya air apa, Pak? Air suci atau air apa? Itu air suci, Bapak. Air suci ya. Nanti di akhir bagian cerita ini saya akan garis bawahi yang disebut dengan Tirta Amerta itu adalah bagaimana kehidupan keseharian kita untuk mengisi hidup, Pak. Bekerja, yang petani kembali ke petani, yang pelaku industri pariwisata ke pariwisata. Nah, itulah yang disebut Tirta Amertanya. Itu. Ini berarti para dewa bekerja sama dengan raksasa ya, Pak? Untuk memutar itu ya, untuk gunung itu. Untuk memutar Gunung Mandaragiri itu. Tujuannya adalah satu, untuk mendapatkan air kehidupan atau air Tirta Amerta, kehidupan yang air kehidupan. Ya. Jadi penggambaran dunia, Bapak. Betul, penggambaran dunia, Bapak. Penggambaran dunia ya. Tapi kalau saya bisa garis bawahi cerita ini, dua hal yang berbeda. Apabila kita bisa bekerja sama, pasti akan bisa kita dapatkan atau bisa kita lalui. Nah, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kalau bersatu, bekerja sama, akan menjadi kemakmuran. Kemakmuran. Begitu ya, Pak? Begitu kurang lebih daripada yang membuat daripada cerita ini sendiri, Bapak. Iya. Oke, setelah dari sini, gambarannya kemana lagi, Pak? Ini penggambaran apa, Pak? Sama, Bapak. Sama. Yang tadi itu Adi Parwa. Adi Parwa ya?
Oh. Ini luas bangunannya ini adalah 70 kali 70 Bapak. 70 kali 70. Ya, Kenapa luas kok bangunan. 70 tapi 70? Itu 70 kali 70 itu begini Pak. Itu sudah didesain oleh ide bagus Gedeannya itu. Nah, ini yang saya belum dapatkan 70 kali 70-nya. Nah, nanti kenapa harus dioramanya 33? Itu ada nanti itu di dalam buku panduan Iya, Pak. iya. Ya. Ya. Oke, kita berarti harus ke Naik ya Pak ya. ya untuk melihat dioramanya sendiri. Nah, ini kolam apa? Gambaran apa ini Pak? Kolam di sini. Kolam yang di sini adalah pusar taseknya Pak. Pusat? Pusar tasek. Ya, pusat. Nah, pusat daripada bangunannya ini sendiri. Pusat dari bangunan. Iya, iya, iya. Terus di tembok-tembok itu ada gambaran-gambaran apa? Semacam apa ini, Pak? Ornamen Ini ya, ornamen-ornamen. Bapak, ya. Itu menggambarkan apa, Pak? Ini adalah melambangkan kemahakuasaan daripada Tuhan yang Maha Esa, Bapak. Kalau ini siapa, Pak? Ininya? Yang ini. Iya. Yang ini adalah kalau Bromo kalau tidak salah itu Pak. Bromo. Ya, ya Pak. Kita Bromo. masuk di Kalau sini. ini Pak, ini apa Pak? Ini yang disebut dengan kalau di dalam kita itu adalah apa? Ganopati Bapak. Ya. Itu apa Pak itu Pak? Yang itu Kayak Dewi begitu ya Pak? Ya? kayak Dewi, ya Kayak betul Dewi, Pak. ya. Ya. Nah ini pilar-pilar belum disampaikan tadi Pak. Ini pilarnya ada yang tuh 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu yang saya sampaikan tadi. 8 Agustus itu ya, Ya. bulan Agustus ya. Ya. Bulan Agustus. Oke, terus kita kemana Pak? Kita masuk untuk melihat Melihat diorama dulu Bapak. diorama. Ya. Ini adalah diorama putaran pertama atau first round. Berarti kalau melihat diorama itu dari sini ya Pak ya. Putaran ke arah jarum jam. Ini menceritakan apa ini Prof? Ini kan awal daripada kehidupan manusia. Awal kehidupan manusia. Itu zaman apa ini ya? Zaman Prasejarah. prasejarah. Oke. Jadi masa-masa pengumpulan makanan yang disebut dengan istilah food gathering. Apa itu Pak? Food gathering itu dia Food gathering. mengambil makanan dari alam. Dia mengambil makanan dari alam. Nggak mengolah tapi Dia hanya bisa mengumpulkan. hanya mengumpulkan saja. Oh iya iya. Jadi dia ambil langsung dia makan, dia ambil langsung dia makan. Dia belum bisa mengolah. Itu zaman masa-masa prasejarah awal itu. Ini versinya orang apa Pak Nyoman? Kalau Picanthus erectus itu atau apa itu? iya, Istilahnya? Homo erectus Bapak. Kalau Homo sapien, istilahnya ini Apa itu Pak? Homo erectus. Homo Karena erectus. Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera Kera. yang sudah berdiri tegak. Tetapi ini bukan manusia kera, ini adalah manusia yang sudah berdiri tegak gitu. Jadi Homo dia, Ya. jadi Homo erectus. Gitu. Erectus sudah Iya, tegak ya. tegak, ya. Oke. Sudah ini Pak pada masa berburu mengumpulkan makanan ini tadi ya, food gathering ya. Kering gitu. Ya ya. Oh ya benar. Pithecanthropus erectus sedang berburu babi hutan dengan peralatan kampak, genggam dan memetik buah pada salah satu pohon. Jadi baik hewan maupun ini ya Pak ya. Bapak, sebelum lanjut di sini 33 diorama, nanti kalau kita kehabisan waktu, barangkali Bapak banyak waktu. Kalau di sini kan bercerita 6 peradaban Bapak. Ini pada Masa perunagian. apa itu masa perunagian? Masa perunagian itu artinya manusia itu sudah bisa membuat, berkreativitas membuat Yes. barang-barang dari batu, dari logam. Oke. Itu kan sarkofagus. 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 Artinya mereka sudah bisa menatah batu. Yes. Masa-masa perunagian.
sudah bisa buat rumah juga ya, Sudah Pak. bisa buat tempat tinggal. Nah, ini kemudian Stupika dan Prasasti Sukawana. Apa ini, Pak? Ini Stupika ini kan itu kalau dalam catatan sejarah pada abad ke-8 tahun 778 itu sudah ditemukan Stupika. Stupika itu artinya apa namanya? Kayak stupa itu? Stupa. Oh, stupa ya. Stupa. Stupa itu artinya kepercayaan kepada ajaran Buddha. Oh. I see. Cuma saja kita belum menemukan ada kerajaan yang bernuansa Buddha. Buddha. Belum ada. Jadi prasasti-prasasti tertulis tentang adanya Buddha di Bali belum ada. Belum Tapi ada. kalau dari segi artefak sudah ada Stupika. Stupika, ada Buddha ya, yang Pak ya. menunjukkan bahwa ada penganut Buddha di Zaman Sailendra itu pun zaman Sailendra. itu Buddha juga sudah ada. juga. Bahkan sudah membangun Borobudur toh, Pak. Borobudur. Iya. Makanya ini dikaitkan sejaman dengan zaman Borobudur. Sailendra. Oh, Sailendra. Iya, iya. Oh. 778 Masehi. Masehi. Oh iya, berarti setelah bangun Borobudur. Borobudur 725 Masehi, Pak. 725 Masehi. Iya. Kemudian bangun Prambanan sampai 725 itu mulai membangun sampai 778. Ya benar berarti. Makanya ada pengaruh Sailendra. Pengaruh Sailendra, betul. Ini kemudian Markandeya, RSI Markandeya, apa ini, Pak? Ini Resi Markandeya itu Resi. adalah orang pertama yang dianggap menyebarkan konsep ajaran tentang kepercayaan terhadap gunung dan laut. Sebetulnya beliaulah yang pertama. Yang animisme dinamisme. Bukan. Bukan. Kepercayaan terhadap gunung dan laut. Gunung dan laut. Ya, beliau yang menyebarkan pertama dengan menancapkan Pancadatu Pancadatu. di Besakih. Apa itu Pancadatu, Pak? Pancadatu itu adalah 5 logam. Oh. Jadi emas, perak, besi, kuningan, dan perunggu. Oke. Itu yang dijadikan dasar. Untuk ini ya. Makanya orang Bali setiap membuat bangunan suci pasti harus didasari oleh 5 logam itu, Pak. Sebagai roh. Itu sebagai auranya, Oh. kekuatan yang bisa menarik kekuatan alam. Gitu. Misalnya bangun pura pasti harus ada itunya. Ada itu. Nah, beliau ini Resi Markandeya ini berasal dari India, kemudian dia bertapa di Gunung Raung, nah, kemudian dari Gunung Raung ke Bali. Sehingga di Bali juga ada peninggalan beliau yang disebut dengan Pura Gunung Raung. Oh. I see. Ada di Bali. Ya, ya, ya. Sri Kesari Warmadewa. Nah, Apa ini maksudnya? ini Sri Kesari Warmadewa ini adalah raja pertama yang dianggap sudah memiliki bukti-bukti tertulis. Raja di Bali. Raja di Bali. Bukti-bukti tertulis. Jadi bukti tertulis yang ditemukan itu adalah prasasti Blanjong. Di dalam prasasti itu ditulis kalimat Jaya Stamba. Apa Jaya artinya? Stamba itu artinya kemenangan. Nah, peringatan tentang kemenangan itulah yang dituliskan dalam prasasti. Asik. Beliau sudah menguasai Daerah yang Bali, daerah apa namanya itu? Gurun dan dan Sual. Soal itu apa? Sual itu, nah ini perkiraan orang-orang sejarah, Sual itu adalah Bali ini, Ketewel. Oh. Daerah Ketewel pantai selatan ini. Gurun itu Nusa Penida. Ya, ya, ya. Begitu Jadi ini kepercayaannya. ratu pertama di Bali, Sri Yang Kesari Warmadewa. yang bisa dibuktikan berdasarkan prasasti. Prasasti. Ya, ya, ya. Dan- Nah, ini sudah kerajaan ini, Pak. Nah, Guna Pria Dharma Dharma Patni dan suaminya Darmodayana Warmadewa. Warmadewa. Ini adalah satu dinasti dia. Ya. Itu kan Sri Kesari Warmadewa, ini juga Darmodayana Warmadewa, satu dinasti beliau. Ya, ya. Inilah raja yang pertama kali dianggap memiliki hubungan dengan Jawa. Karena istri beliau Ya, ya. Gunapriya Dharmapatni ini adalah anak daripada Raja Jawa Timur Empu Sendok. Cucu dari Empu Sendok itu Ya, ya, ya. ini adalah disebut dengan Gunapriya Dharmapatni. Ini kawin dia.
Karena itu setiap penulisan, nah ini sekarang saya sampaikan penulisan pada Bapak. Ya. Kenapa Gunapriya Dharmapatni lebih dulu dan suaminya Dharmadayana Warmadewa? Ya, kenapa istrinya lebih dulu Lebih ya, Pak? dulu. Ya. Nah, karena beliau dianggap lebih berkuasa karena Jawa Timur itu lebih mempunyai kuasa lebih luas. Oh. Gitu ya, Beliau Pak. lebih berkuasa. Lebih Gunapriya berkuasa Dharmapatni. ya. Bahkan artefaknya masih ada di Buruan namanya. Di Kutri. Ini ada nggak peninggalan apa semacam bangunannya, temboknya atau apa gitu, Pak? Bangunan Ini kan kerajaan ya? ya Kerajaan. Ada nggak masih nggak? Tapi kalau kerajaannya sekarang bukti-bukti kerajaannya enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada kita temukan buktinya. Tetapi Tetapi orang sejarah percaya bahwa pusat kerajaan ini itu ada di daerah Tampak Siring, Bedawi. oh ya Daerah sana. Kita Beliau masih di sini ya. Beliau distanakan ini Gunapriya Dharmapatni ini distanakan di Buruan. Dengan patung yang melambangkan apa namanya Sri Mahisa Suramar. Nih, Mahesa Suramar. Iya. Melambangkan Mahisa Suramar. Oke, lanjut Pak. Ini peradaban Bali berarti ya Pak ya. Ada kerajaan juga. Sebenarnya kan juga sama-sama di Jawa juga Pak. 700-an Masehi kan. Ya. Nah, kalau ini konsep kayangan tiga dari Empu Kuturan. Jadi Empu Kuturan ini adalah seorang pujangga. Ya. Seorang pujangga keraton. Bagawantanya Raja Dharmadayana Warma Dewa. Iya. Adalah Bagawantanya. Beliaulah yang menyatukan seluruh sekte yang ada di Bali. Bali ini dulu kan terkenal dengan banyak sekte, Pak. Banyak sekte. Sekte Indra, sekte Wisnu, sekte Brahma, sekte Resi, Brahma, Soga. Dulu itu sekte, Pak. Bukan apa kalau dulu kan ada Brahmana yang terakhir Sudra itu loh. Itu kasta. Itu kasta ya. Catur kasta. Tetapi kalau agama, kepercayaan, alirannya namanya sekte. Oh, I see. Aliran gitu, sekte aliran. Aliran di agama. Di Bali. Agama apa itu, Pak? Dulu. Di Bali agama Hindu itu memiliki banyak aliran. Ada Ganapatinya, ada Brahmanya, ada Suryanya, dan beliau yang menyatukan. Itu sampai sekarang, Pak? Nah, ketika beliau menyatukan, jadilah dia konsepnya Trimurti. Oh, ya. Disatukan semua agama itu, semua aliran itu, menjadilah agama Trimurti. Pemujaannya Brahma, Wisnu, Siwa. Yes. Dibangunlah 3 pura, makanya disebut dengan ada 3 pura. 3. Kayaan 3 itu puranya 3. Puranya 3. Pura desa, pura dalam, pura pusat. Ada 3 konsep puranya. Tempat Brahmana, tempatnya pelinggihnya Brahma, pelinggihnya Wisnu, pelinggihnya Siwa. Trimurti itu ya. Trimurti itu. Itu konsepnya Empu Kuturan. Nah, ini mulai kehidupan Banjar. Ini bukan kerajaan, Pak. Ini bukan kerajaan. Bukan Jadi kerajaan. di Bali itu sistem Bebanjaran ini sangat kuat. Apa artinya, Pak, sistem perbanjaran itu? Banjar itu kan artinya komunalitas. Komunalitas. Kehidupan masyarakat secara komunal dan dipimpin oleh seseorang pemimpin yang namanya Kliang Banjar. Ini yang memimpin dan sampai sekarang masih hidup. Masih ya. Jadi sistem Bebanjar itu masih hidup. Di bawah desa itu di sini ada Banjar. Banjar ya. Jadi, desa adat itu namanya Banjar atau gimana? Desa adat itu ada desa adat itu satu Banjar itu bisa jadi satu desa adat. Ya. Bisa saja beberapa 10 Banjar menjadi satu desa adat. Oh. Makanya di sini rumit Iya. Jadi satu desa bisa beberapa Banjar. Satu Banjar Satu bisa satu desa adat. Satu desa. Di sini. Tergantung anunya. Ya ini. Makanya kalau kerukunannya itu di situ tadi ya. Di situ. Makanya kalau konsep desa secara nasional kan seolah-olah unit negara yang terkecil desa gitu. Iya. Kalau di tempat lain mungkin di Jawa, di Melayu, di Sumatera kan desa paling kecil, desa. Nagari yang paling Nagari kecil. di Padang sana ya. Padang ya. Tapi kalau di sini Banjar yang paling kecil. Banjar yang paling kecil. Gitu. Kayak paguyuban begitu ya, Pak ya. Ya. Oke, berarti sudah mulai
apa saling membutuhkan itu, sosialisasi saling membutuhkan. Nah, ini sistem subak. Sistem subak ini Dari hasil Banjar tadi mereka berpikir, berdiskusi, akhirnya membuat sistem pertanian. sistem pertanian. Jadi sistem subak ini adalah sistem pengairan. Sistem pengairannya ya. Sistem pengairan. Jadi kelompok masyarakat Bali itu kan masyarakat agraris yang harus hidup dari tanah pertanian. Nah, ketika dia hidup dari tanah pertanian membutuhkan irigasi, ada sistem pengairan. Sistem pengairan ini yang disebut dengan sistem subak. Ada pengaturan di situ. Kalau dulu ada namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau tanah yang kelas 1 itu dapat air lebih banyak, ya. Kelas 2 lebih sedikit, kelas 3 lebih kecil. Itu menentukan kelas 1, 2, 3 apa itu? Atau menentukan kelas 3 apa namanya? Lokasi. Sumber airnya. Oh, sumber air. Sumber air. Pas dia dekat sekali dengan sumber air. Dengan sumber air, kelas 1 dia. Kelas 1 dia. Oh. Kemudian dia masuk lagi kelas 2. Kelas 2. Yang terakhir bisa kelas Nah, sekarang ada itu Pak, saluran primer, ya saluran primer, sekunder, ya. tersier. Nah, itu. Itu ya. Tapi sekarang beda. Yang kelas 1 itu adalah tanah yang harganya paling mahal. Kelas 1. Bukan di sumber air sekarang. Bukan karena sumber air ya. Bukan sumber air. Di kota itu Pak. Di berarti. kota itu. Lalu sudah bertani, kemudian ini Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Ini adalah Raja Bali yang terakhir. Raja Bali yang terakhir. Tahun 1338 Masehi. Ini Raja Bali yang terakhir. Ketika Majapahit melakukan penaklukan terhadap Bali, raja ini yang ditaklukkan. Yang ditaklukkan. Ya. Jadi Majapahit itu, Gajah Mada itu kan menerapkan apa namanya itu? Sumpah Palapa. Sumpah Palapanya Ya. itu harus menyatukan seluruh Nusantara. Nah, salah satu kerajaan di Nusantara yang belum dia bisa tundukkan Bali. Iya. Bali yang belum bisa tundukkan. Artinya belum bisa tunduk kepada Majapahit. Karena itu dilakukanlah penyerangan. Nah, Bali mempunyai juga kaki tangan, adipati para mantri yang sangat kuat, kayak Keboiwo, Pasumbrigis dan lain sebagainya itu tangan kanan Bali yang sangat kuat. Bagaimana melumpuhkan Bali? Gajah Mada lah datang pertama kali untuk ngecek kekuatan Bali. Dicek dulu kekuatan Bali. Nah, setelah kedua kalinya baru ada penyerangan. Akhirnya dikalahkan ya Pak? Kalah dia. Oh. Akhirnya kalah, karena itulah diganti semua pejabat-pejabat kerajaan Bali, golongan bangsawan-bangsawan Bali diganti dengan bangsawan dari Majapahit dari Jawa. Iya. Itu. Ini Ini raja yang terakhir. raja yang terakhir. Sri Asta itu perempuan apa laki Pak? Sri Asta laki. Asta itu ini kalau kita terjemahkan. Kalau Asta, di Jawa kan Sri itu ya ada laki juga sih, ada laki. perempuan Tapi juga. Sri ini kan artinya penguasa. Penguasa. Asta itu 8. Sura itu orang yang sangat bijaksana. Ratna itu kan permata. Bumi Banten itu Bali gitu. Oh. Ini artinya raja bijaksana, permatanya Pulau Bali gitu. Dulu itu Bumi Banten namanya Pak. Bumi Banten namanya. Bali itu Bumi Banten. Bumi Banten namanya. Sekarang Banten di barat Jakarta ya Pak ya. Ya, Bantennya di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Makanya Saya pikir karena ini kan ada Ratnanya, ada Srinya itu kan. Bumi Perempuan itu, ya, iya kan. Itu laki-laki. Laki-laki. Nah, itu dikenal dengan ketika Raja Majapahit sudah menaklukkan, dikenal dengan Raja Bedaulu. Bedaulu seolah-olah kepalanya beda dengan badannya. Badannya. Oh, beda dulu. Ya Allah. Nah, sekarang sudah ditaklukkan Majapahit. Ini apa? Penobatan Sri Kresna ke Pakisan. Inilah Sri Kresna ke Pakisan ini adalah salah seorang putra dari Dangyang, siapa namanya itu, dari Daha, orang Daha ini. Itu dinobatkan untuk menjadi Raja Bali. Brahmana ini Pak. Bukan kesatria ini, Brahmana, anak dari Empu Kepakisan. Empu Kepakisan mempunyai salah satu anak juga namanya Kepakisan, itu dinobatkan jadi Raja Bali. Yang menobatkan siapa Pak? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Oh, Majapahit tetap.
Di kekuasaan Majapahit ini di berarti. kekuasaan Majapahit. Iya, Kan iya. begini, ketika Bali takluk, Iya. penguasa-penguasa Bali itu harus diganti Diganti. dengan orang-orang Majapahit gitu. Ketika diganti salah satunya dia. Oh, Penobatan jadi raja, tapi masih di bawah kendali Majapahit. Majapahit. Nah, ini pembangunan pura dasar Gel-Gel. Nah, ini cerita sebenarnya ceritanya cukup panjang, Pak. Mungkin saya sedang melakukan penelitian tentang ini. Begini, ketika penguasa Bali itu diganti dengan raja dari Jawa, rakyat Bali kuna itu, Bali asli, rakyatnya Sri Asura Ratna Banten ini belum bisa terima. Dia berontak terus. Dia berontak terus dia. Nah, pada zamannya dalam bentuk Mesir ini minta bantuan ke Belanda. Majapahit. Oh, Majapahit. Majapahit. Bagaimana saya mengatasi pemberontakan ini? Saya tidak tahan untuk membadal, lebih baik saya kembali saja ke Majapahit. Disuruhlah dia tetap tinggal di Bali. Saya berikan alat senjata, kemudian buat satu bangunan, adakan pertemuan di sana. Semua penguasa Bali berikan dia kekuasaan. Nah, sehingga rakyat Bali yang berontak-berontak itu diberikan dia jabatan. Semuanya menjadi mekal dia. Jadi mekal di desa-desa, dia yang berkuasa. Mekal itu istilah Jawanya bekel itu, Pak ya? Bekal. Iya, bekel sama, ya? Bekal Sama ya? bekal ya. Dia semuanya jadi penguasa di desa gitu. Sharing kekuasaan. Sharing kekuasaan. Untuk memberikan kekuasaan, diadakan pertemuan di sini. Gel-gel ini. Di Gel-Gel ini, di pura ini. Pura Makanya dasar. disebut dengan pura dasar gitu. Pura dasar. Dasar itu artinya tempat menyatukan di sini. Menyatukan seluruh klan antara Bali kuno Asli. dengan Bali Majapahit. Majapahit. Itu gitu. Karena itu yang disatukan di sini konsepnya catur warga. Apa itu catur warga, Pak? Golongan Brahmana, golongan kesatria, golongan Wesya dan golongan masyarakat biasa. Sudra itu tadi. Sudra itu. Sebenarnya di sini nggak ada istilah sudra, Pak. Jabe gitu. Jabe itu apa? Jabe itu luar puri. Oh, di luar keraton. puri, orang biasa. Orang biasa. Orang awam. Orang awam. Kalau sudra itu orang yang cendala, orang yang rendah. Rendah ya, Pak. Rendah. Karena perbuatannya. Sudras itu kalau di India itu kan berarti orang terhina, tidak boleh didekati, tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh seperti sudra. Di Bali itu tidak ada. Nggak ada ya, Pak ya. Di Bali itu sama. Nah, selama ini kan masyarakat kan banyak yang masih mengopinikan persepsi ya, Pak. Persepsinya seperti Persepsi itu. ada sudra di Ada Bali sudra. itu. Tapi sudras itu tidak ada di Bali. Nggak ada, Yang ya. ada itu jabe. Jabe itu dalam luar ring. keraton, di luar keraton, hanya itu saja. Itu. Jadi ada, kalau di Jawa ada Raden, Ya, ini bukan Raden lah. Itulah. Darah biru sama darah merah lah. Darah Hanya biasa. itu saja sebenarnya. Nah, ini dalam Watu Renggong apa itu? Dalam Watu Renggong ini kan keturunannya dalam Segening tadi. Hmm. Ini masa jayanya kerajaan Gel-Gel. Ini masa jayanya kerajaan Gel-Gel. Gel-gel ya. Pada masa ini kesenian, kebudayaan bangkit semua. Tumbuh. Karya sastra. Karena pada waktu ini Dangyang Nirarto, seorang pendeta dari Jawa, datang ke Bali. Beliau itu yang menguasai 3 ajaran. Dangyang Nirarto. Siwa, Buddha, Islam, dan Kristen. Sehingga di Lombok beliau dikenal dengan Pangeran Sangosati. Karena beliau menyebarkan ajaran Wetutelu di Lombok. Nah, di situ itu orang Lombok sekarang mengatakan dirinya Islam. Wetutelu sebenarnya kalau berdasarkan karya sastra, berdasarkan lontar yang ada di Bali itu, dan yang Nirarto yang menyebarkan ke sana. Oh. Ya. Itu masanya dalam Watu Renggong. Ya. Ini berapa diorama ini, Pak? 33, Bapak. Kita nanti istirahat dulu setengah diorama dulu. Sudah dapat berapa ini? Sebentar lagi sudah. Sebentar itu sudah hampir habis ini. Baru Habis putaran 14. pertama. Oh, putaran pertama. Putaran pertama sudah hampir habis, Pak. Tinggal 6 dirama lagi. Ini Dang Hyang Narata. Inilah Nirata. Bagawantonya Watu Renggong yang menyebabkan kejayaan masanya Watu Renggong. Ini Bagawantonya beliau, pendampingnya, pendeta pendampingnya dia. Beliau ini ya, Penasehatnya pendetanya. itu dia.
Nah, ini asal. Yang asli Bali juga, Pak? Bukan. Bukan. Beliau Ini malah asli Kediri, Daha. Daha itu Kediri? Kediri, ya. Iya, iya. Asli Kediri beliau. Iya, iya. Pendeta dari Kediri ini. Hmm. Kalau ceritanya kan beliau diundang oleh dalam Watu Renggong, ketika dalam Watu Renggong itu mengadakan Homo Yadnya namanya. Apa itu? Homo Yadnya itu adalah membuat upacara untuk menyatukan seluruh Bali. Menyatukan menguasai Bali begitu. Menguasai Homo Bali. dia membuat. Iya, iya, iya. Beliau itu ketika itu diundang, dia melakukan pemujaan di atas api unggun. Iya, iya, iya. Homo Yadnya. Karena itu beliau juga dikenal dengan Kedanda Sakti Bau Rauh. Sakti ya, Pak ya. Kedanda Sakti Bau Rauh. Dan kenal. Nah, beliau juga dikenal dengan nama Danyang Dwi Jendro karena beliau memiliki dua ajaran. Siwa Buddha beliau kuasai. Siwa Buddha. Oh, Siwa Buddha. Siwa Buddha yang beliau kuasai. Jendro itu kan ilmu pengetahuan, Pak. Iya. Dwi itu kan dua pengetahuan beliau kuasai. Iya, iya. Siwa Buddha yang Siwa Buddha ya. The glorious kekejayaan kerajaan di Bali. Kerajaannya berarti banyak, Pak. Nah, Kejayaan kerajaan di Bali. Dulu kan begini, kerajaan pusatnya satu di Gelgel. Gelgel satu. Pada abad ke-17 ini terjadilah dari abad ke-17 terjadilah pemberontakan di Gelgel. Banyak Mahapatinya berontak, sampai raja lari ke Guliang dan seterusnya. Nah, mulai anaknya dalam Dimade itu mengembalikan kerajaan Gelgel di bawah kekuasaan beliau. Setelah bisa dikembalikan kerajaan Gelgel di bawah kekuasaan beliau, beliau tidak mau lagi beristana di Gelgel. Karena Gelgel itu sering sekali terjadi pemberontakan. Siapa yang namanya Raja Karangasem dulu? Siapa namanya itu? Anak Agung Gede Karangasem. Iya, Arya yang berontak itu. Ya. Kemudian pemberontakan. Gelgel sendiri itu lokasi letaknya di Kelungkung. Ya. Itu. Pemberontakan Pandey juga ada pemberontakan Gusti Agung Maruti itu karena sering pemberontakan dipindahkan pusat kerajaan ini ke Kelungkung. Nah, ketika dipindahkan ke Kelungkung lah penguasa daerah melepaskan diri, memproklamirkan diri menjadi sebuah kerajaan. Muncullah 9 kerajaan di Bali, termasuk Mengui lagi. Mengwi. Saya kalau baca Mengwi. Yang benar apa, Pak? Mengui kalau di Mengui. Kalau Bali. Oh, Mengwi. Jadi ada 9 kerajaan. Termasuk Mengui. Ya, ya. Belanda tentunya ya, Pak ya. Belanda ini. 1846. Ya. Ini kan begini. Kerajaan Buleleng itu mengutus Patih Jelante ke Kelungkung. Ya. Karena ada Belanda yang mau datang ke Singaraja mau mengadakan kontrak dagang. Singaraja. Tetapi Patih Jelante tidak setuju. Itu Patih Jelante tidak setuju. Belanda ngirim surat kepada Raja Kelungkung. Itu ketika ngirim surat ditanya Patih Jelante, ini ada surat dari Belanda bahwa dia mohon begini, saya tidak setuju. Langsung suratnya dirobek langsung. Ya. Gagah berani berarti, Pak ya. Gagah berani. Patih Jelante ini. Ya, ya. Pak, itu kan ada 9 kerajaan. Apakah sekarang itu mencerminkan 9 kabupaten yang ada di Bali? Tidak, karena Mengui tidak bisa jadi kerajaan lagi. Ketika ini kan ketika dijadikan, ketika Indonesia, anggaplah Indonesia sudah mulai merdeka tahun 45. Mengui itu sudah tidak ditoleransi lagi sebagai ibu kota kabupaten, malah Denpasar yang ditoleransi. Itu ada peristiwa Baban Mengui juga menyebutkan Babat Mengui. Oke, kita sampai sini, Pak. Perang Jogorogo atau Jagaraga. Perang Jagaraga ini juga di Singaraja, Pak. Di Singaraja. Nah, inilah peran Patih Jelante ketika dia merobek surat. Patih Jelante kembali ke Singaraja menghadapi pasukan Belanda. Dia yang menghadapi pasukan Belanda. Patih Jelante dengan menggunakan benteng speed kurang
istilahnya spet urang. Apa itu benteng? Spet urang itu seperti Oh, capit urang. Udang ya, benteng Iya. spet urang. Kalau ketika Belanda masuk dari laut, kalau saya di sini kan dari utara dia. Iya, iya, iya. Ini bentengnya, inilah bentengnya. Capit urangnya itu ya. Benteng spet urangnya itu. Nih. Iya, iya. Ketika dia masuk akan ini gitu. Jadi dia menerapkan perlawanan terhadap Belanda dengan Secara defensif gitu ya, Pak ya. defensif dengan Defensif. spet urangnya itulah ciri khas Iya, orang iya, iya. Jagorago itu. Itu menang nggak itu Pate Jelantik, Pak? Menang ya? Waktu itu menang. Menang ya? Waktu itu menang. Lah ini perang lagi, Pak. Perang Kusamba. Kan sama 1848 perang Jagorago pertama. 1 tahun lagi. 1849 perang Jagorago kedua. Dari Jagorago pantai timur dia masuk ke Klungkung. Perang Kusamba. Perang Kusamba itu di Kelungkung ya? Di Klungkung ini, di Kusamba Klungkung. Oh, bacanya Kusambe ya, Pak? Kusamba. Ya. Kusamba. Ini dipimpin oleh perempuan ini. Siapa itu, Pak? Laskar Kusambe di bawah pimpinan I Dewa Agung. Kusamba. Sebenarnya yang pemimpin kan Ini putra mahkotanya ini Bapak. putra mahkota. Ini putra mahkota rajanya. Yang satu lagi yang dibilang oleh Bapak itu adalah Dewa Agung istri Kanil. Kanil. Itu yang sebenarnya pemimpin besarnya. besar. Iya, iya, Tapi iya. yang disebutkan di sini ini kan anaknya ini. Iya, iya. Dewa Agung Putra Kusamba. Iya, iya. Menyerang kubu pertahanan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mitchell. Hmm. Sebetulnya yang berhasil itu adalah Dewa Agung istri Kanil. Orang perempuan ini. Ini perlawanan rakyat Banjar. Nah, jadi Banjar ini. Banjar itu di Singaraja. Ini juga sama company Belanda juga ya? Belanda ini. Jadi perlawanan rakyat Banjar ini adalah perlawanan melawan Belanda. Belanda. sebetulnya. Jadi hampir seluruh lapisan masyarakat melawan Belanda. Ya. Karena Banjar kan semuanya kan? Banjar ini nama desa. Nama desa. Oh, Banjar nama Nama desa. Tapi ada seorang pemimpin Ide Bagus siapa namanya? Maderai. Ide Maderai. Maderai. Itu adalah yang menggerakkan massa itu. Ide Maderai ini yang menggerakkan massa untuk melawan serangan Belanda ini. Karena Belanda itu kan selalu dia ingin melakukan kontrak perdagangan dengan Singaraja, Iya. tapi Singaraja tetap menolak. Menolak. Oh. Dulu apa yang diperdagangkan apa, Pak? Yang diperdagangkan Rempah-rempah juga? dari Belanda itu biasanya kalau kita lihat itu ada keramik, ada macam-macam jenis-jenis itulah. Ada rempah-rempah juga. Tapi yang paling banyak diperdagangkan candu. Oh. Banyak. Itu yang banyak berada. Iya, iya, iya. Jadi candu yang paling laris. Nah, ini yang paling terkenal ini, Pak. Nah, ini Puputan Badung. Perang Puputan ini banyak orang se-Indonesia tahu nih. ya, Ya. ini Puputan Badung tahun 1906. Puputan maksudnya juga perang Puputan itu, Pak. Puputan itu ya. Puputan itu artinya habis-habisan. Habis-habisan. Ya. Ini kan gimana? Ada cerita yang saya sampaikan. Ini ada seorang saudagar dari Banjarmasin. Seorang saudagar Banjarmasin itu nama PT Chang. Witek Chang. Wi Tek Chang. Wei Tek Chang. Orang Cina. Hmm. Dia memiliki kapal yang namanya kapalnya Sri Kumala. Tapi kapal Sri Kumala itu berbendera Belanda. Gitu. Berbendera Belanda. Nah, ketika dia sampai di Sanur, kapal ini diombang-ambing oleh ombak. Karena dia bendera Belanda diselamatkan oleh penyebut. Diselamatkan. Karena sudah ada perjanjian yang disebut dengan hak tawan karang itu. Tapi hak tawan karang itu isi perjanjiannya salah satu adalah kalau ada kapal liar ditawan dan dikarang. Kalau ada kapal-kapal yang sudah mempunyai identitas itu harus dibantu. Selamatkan. Nah, itu kan diselamatkan, barang-barang yang diselamatkan, penduduk yang diselamatkan. Wi Tek Chang ini melapor kepada pada residen di Singaraja, dikatakan kapalnya dirampas. Oh. Padahal mengamankan itu ya, Pak. Mengamankan dikatakan merampas. Ya. Residen bergerak dia seolah-olah membela Wi Tek Chang ini. Wi Tek Chang ini dibela oleh dia. Mintalah dia ganti rugi kepada Raja Badung. Karena Raja Badung merasa tidak merampas, tidak mau bayar ganti rugi. Gitu.
Akhirnya itulah yang menyebabkan Perang itu ya. Nah, Berarti salah paham ini ya Pak? salah paham ini. Perang karena salah paham. Salah paham. Sampai emosi, puputan ya Pak ya? Tapi Belanda memang mempunyai Ya, niat jahat ya. jahat juga. Karena Belanda itu memang punya, maaf Pak ya, dia mempunyai prinsip Pak Nirlandika. Apa itu Pak? Pak Nirlandika itu harus menyatukan seluruh Nusantara. Dikuasai Di bawah semuanya. Belanda. Ya, nah, inilah dipakai. Belanda tahu sebenarnya bahwa itu adalah akal-akalan Witek Chang itu. Ya, ya, Belanda ya. tahu, tetapi Ya. dimanfaatkan oleh Belanda gitu. Ya, ya, ya. Untuk justifikasi. Justifikasi saja. ya. Selanjutnya diorama yang ke-21 ya Pak ya. Ini persiapan Sagung Wah melawan Belanda. Oh, ternyata kemarin sebelumnya perang puputan habis-habisan, sekarang tetap semangat untuk Ini melawan Belanda. Ini Tabanan ini. Oh, Tabanan, Ini Tabanan. beda wilayah ya. Beda wilayah. Jadi pasukan Belanda setelah dia menyerang, setelah puputan Badung selesai, Ya. dia bergerak ke barat, ke Tabanan untuk menaklukkan kerajaan Tabanan. Nah, setelah kerajaan Tabanan itu diobrak-abrik, purinya dihancurkan, salah satu putra wanita ini, Sagung Wah ini wanita, Sagung Wah wanita. Ya. meloloskan diri dia, Oh. meloloskan diri, Yang ngangkat keris ini ya Pak? ya Oh. meloloskan diri. Dia itu anak muda, itu umur 16 tahun. 16 tahun? Dia kurang, bahkan 15-14 tahun. Iya, iya. Dia mencari dukungan ke Wongayo Gede namanya, Wongayo ya, Wongayo namanya. Pas di bawah Gunung Batu Karu. Di situ pendukungnya banyak. Nah, digerakkanlah masa-masa yang di sana oleh beliau untuk menghadapi Belanda yang sudah menduduki kota Tabanan. Dia bergerak dari utara, pasukan Belanda dari selatan, dari kota, terjadilah pertempuran di tengah-tengah ini. Nah, tempat pertempurannya ini dinamakan daerah Tuak Ilang. Tua Ilang. Di Tuak Ilang itu terjadi pertempuran di sana. Akhirnya menang siapa sama Belanda itu? Akhirnya Belanda menang. Belanda Tapi, menang tetap. ya, Sagung Wah ditawan, dibuang ke Lombok. Oh. Iya, iya, iya. Sagung Wah ditawan, dibuang ke Di Lombok. Tapi dia tidak dibunuh, tapi ditawan. Ditawan. Ditawannya pun sudah di rumahnya. Dia sudah selesai perang, kembali dia ke rumahnya, baru dia. Itu dengan Sudah. berbagai siasat juga menang. Iya, iya, iya. Ke diorama 22, puputan Kelungkung. Di Kelungkung juga perang Oh, juga. perang puputan ini. Ini puputan Kelungkung ini, Raja Kelungkung tahun 1928. Ini terjadi juga perlawanan. Raja Kelungkung itu kan purinya itu di Kertogoso itu dulu, yang di sebelah Yeah. selatan. Ya. Nah, itu pasukannya ini datang dari timur, datang dari timur, menyeberang Sungai Uno itu, Yeah. Dia datang dari sana, kemudian masuk ke ibu kota. Raja keluar dengan semua prajurit, Kekuatannya, ya. semua kekuatannya untuk menghadapi. Ini rahasia juga, padahal salah satu dari pendeta yang merancang perbentengannya itu, itu pas pada hari puputan Kelungkung itu dia pas pergi ke daerah Sideman, sehingga dia tidak mampu menggerakkan benteng ini lagi karena beliau ada permintaan lah dari Sideman untuk ke daerah Sideman ke utara beliau gitu. Yeah, Ada yang menggerakkan di ujung benteng ini gitu. Itu yang menyebabkan Kelungkung itu bisa dihancurkan, bisa dikalahkan oleh Dikuasai Belanda. Sampai ya habis-habisan ya Pak ya, puputan ya Pak ya. Puputan habis-habisan. Ini bangkitnya organisasi pemuda, kemudian karena perang-perang terus, kalah terus ya, banyak kalahnya lah. Ini Itu kan akhirnya bangkit organisasi pemuda. 1908 Bali sudah dapat ditaklukkan. Puputan Kelungkung itu dengan hancurnya Kelungkung berarti Bali sudah dapat ditaklukkan. 1909 Belanda mulai menata
Nah, siapa yang dijadikan raja di Denpasar, siapa yang di Kelungkung, siapa yang dimulai ditata. Oh. Dicari-carilah itu keturunan raja yang dibuang ke Lombok, dicari lagi. Ini raja Belanda mulai dia mempelajari genetiknya. Genetik raja yang berhak untuk jadi raja itu dicari oleh tahun 8 anak keturunan raja yang dulu adalah pokoknya genetik. Nah, inilah dalam proses pencarian itu Belanda itu mulai berkuasa di Bali. Para pemuda sudah mulai kena pengaruh Jawa. Jawa 1908 sudah berdiri Budi Utomo ya. Di Bali mulai bangkitlah organisasi Belanda untuk menghadapi intervensi Belanda, penetrasi Belanda, terutama terhadap masalah kebudayaan. Iya. 1928 ini kan pas Sumpah Pemuda juga ya. Tapi 1928 ini di Bali berdiri satu organisasi perempuan yang namanya Putri Sadar. Putri Sadar. Putri apa namanya? Siwagau Suwito Gamo itu kan di Singaraja tahun 1223. Di Bali namanya ya itu dah Putri Sadar ya. Itu yang dipimpin oleh istrinya Pak Martel. Kemudian Bali di bawah fasisme. Oh, ini karena Jepang ini ya. 43 penjajahan Jepang ini ya. Waduh, 43 ya, aduh nggak ada apa istirahatnya ya. Dijajah terus ya. Dijajah terus. Dan perang terus. Ini kan tahun 1938 itu kan Belanda itu sudah membuat namanya Prayoga, tentara Belanda. Nah, ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom, Jepang mulai mengalami mundur dari Jakarta, termasuk dari Bali. Dia juga mundur. Organisasi muda ini mendirikan sebuah perkumpulan. Membuat perkumpulan. Tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, mereka itu mulai mengimpun diri, membuat satu organisasi perjuangan untuk melawan agresi Belanda yang pertama. Ini sebenarnya berangkai dia dengan tahun 1946. Ya, agresi kedua ya. Bali fasis Jepang. Ya. Agresi pertama tahun 46, Pak. Oh ya, menyebarluaskan berita proklamasi 45 ini ya. Ini menyebarluaskan berita proklamasi, waktu itu kan yang dipanggil dari Bali itu kan Mr. Pujo namanya. Iya. I Gusti Ketut Pujo. Mr. I Gusti Ketut Pujo ini dipanggil ke Jakarta dan dia juga ikut menjadi anggota BPU PKI. Jadi anggota BPU PKI itu jumlah anggota BPU PKI itu kan 67 orang. Iya. Nah, setelah pembahasan proklamasi dan diproklamirkan Indonesia ini merdeka, Gusti Ketut Pujo ini ditunjuk oleh Bung Karno untuk menjadi gubernur Sunda Kecil. Beliau lah yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Bali. Dan dikibarkan itu di Singaraja sebenarnya. Beliau yang mengibarkan di Singaraja. Pada waktu itu Jepang masih ada ya. Tapi Jepang saat itu kan sudah menyatakan menyerah pada sekutu. Jepang di Bali itu kan masih ada dia, masih ada karena di Jawa Jenderal Takashi Maeda kan masih berkompromi dengan Bung Karno. Masih ada Jepang. Nah, kekhawatiran terhadap Jepang juga sangat kuat di Bali gitu. Seperti itu, makanya Pujo membentangkan bendera merah putih untuk menghadapi Jepang bahwa saya sudah merdeka kan gitu. Wah, ada Pusat Komando Pemuda Republik Indonesia 45 setelah pengibaran bendera ini tentunya ya. Ini kan kalau di Bali markas besar organisasi muda MBU namanya. MBU namanya. Itu didirikan ini untuk menyangga kemerdekaan. Jadi ceritanya kan kemerdekaan itu sudah disebarluaskan. Jadi ada pemuda juga yang sedang bertanya-bertanya apa artinya merdeka, apa. Nah, ini MBU inilah sebenarnya yang ingin menjelaskan semuanya itu. Nah, dalam proses pertanyaan itulah di Bali ada
dua kelompok. Ada kelompok yang memang ingin mendirikan negara federalis kayak Van Mook, makanya di Bali ada konferensi Denpasar pertama kali 20 Desember tahun 1946 konferensi besar di Bali. Itu pembentukan NIT waktu itu, Negara Indonesia Timur. Itu awalnya di Bali. Di Bali ya. Tapi para pemuda Denpasar itu Pak. Di Denpasar, di Bali Hotel itu. Tapi para pemuda yang tidak setuju dengan negara federalis karena kita sudah merdeka, proklamirkan itu merdeka, ini mengimpun diri juga untuk menghadapi. Nah, itu di pendirian NIT itu, konferensi Denpasar itu didukung oleh, di prakarsa juga boleh dikatakan didukung oleh Van Mook. Van Mook. Dia datang dalam konferensi Denpasar. Karena dilihat ada pemuda-pemuda yang masih tidak setuju, kan terjadilah penyerangan-penyerangan terhadap Bali. Oke. Itu pertempuran. Ya, 45. Ini masih 45, 27 Oktober. Ini pertempuran apa ini, Pak? Peristiwa bendera di Beleleng, di Pelabuhan Beleleng kan dikibarkan bendera itu. Iya. Nah, tentara Belanda juga turun sudah di sana. Nah, itu tentara Belanda itu tidak setuju dengan pengibaran bendera merah putih itu, tidak setuju. Di situ terjadi juga perlawanan. Gitu. Karena mereka kan Belanda tidak menerima Indonesia merdeka. Iya. Baru diterima ketika Republik Indonesia Serikat. Kan itu sebetulnya peristiwa-peristiwa itu masih, peristiwa kecil-kecil seperti itu masih ya Pak ya. Masih berkembang lah di Indonesia, seluruh Indonesia. Iya. Ini pertempuran laut dengan di Selat Bali ini. 46 ya. Nah, ini sudah mulai Belanda itu melakukan invasi militer ke Bali. Karena dia ingin bagaimana tetap Bali ini dikuasai oleh Belanda. Numpang sekutu berarti 46 ini Pak. Dan numpang sekutu dia. Tetap terjadilah perlawanan. Ini yang banyak harus dilakukan. Serangan terhadap Tangsi Nika. Nah, ini para pejuang tadi, markas besar gantian menyerang ini ya. Itu mulai dia menyerang. Tangsi Nika itu kan artinya barak itulah Pak. Barak itu. Jadi Nika itu tentara Nika itu sudah mulai membuat benteng tempat pertahanan. Nah, ini mulai diserang. Kalau di Denpasar itu diserang di Kayu Mas. Kayu Mas di sini. Dia ada benteng. Di situ diserang oleh pasukan pejuang itu istilahnya di Bali. Tapi mereka dikirimi senjata dari Jawa, Pak. Ya, dari Jawa kirimi senjata. Jadi ada memang kurir-kurir yang membawa senjata dari Jawa untuk lewatnya apa? Banyuwangi juga, Pak? Lewat Gilimanuk. Oh, Gilimanuk lah ya? Ya, lewat Banyuwangi lah. Di sana pengiriman senjata. Pasti ya. Jadi sudah saling ini ya Pak ya? Ya, sudah dengan Jawa sudah ada. Ini sudah kecil ya? Pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia sudah kecil, ada sudah. MBO yang terakhir kali ini, Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Inilah dibentuk pada 16 April untuk menghadapi Belanda itu. Nah, itu ini sudah mulai bergerak dia dengan melakukan perang gerilya ini. Dia mulai berangkat dari Karangasem, dari Tanah Haron ke Malasun, daerah-daerah gunung itu dia dikelilingi semua. Jadi Belanda datang dari laut, dia di gunung gitu. Jadi ada semacam gimana kalau ada pasukan Belanda, dia lihat gitu, ya. Dia lihat. Gitu. Jadi itu namanya perang gerilya. Udah perang gerilya. Ini pertempuran Tanah Aron. 46. Ketika dia awal di Karangasem, Tanah Haron itu kan di Karangasem itu bukit coba. Tanah Haron di sebelah Gunung Agung itu. Gunung Agung ya. Di sebelah situ. Nah, di situ Belanda itu tahu bahwa ada pasukan yang bergerilya di sana. Nah, terjadilah pertempuran di sana, kontak senjata lah. Dari bawah ditembak ke atas, dari atas juga ditembak ke bawah gitu. Nah, kebetulan aja di pertempuran Tanah Haron ini di lereng Gunung Agung ya terjadi pertempuran hebat antara pasukan Ngurah Rai. Pasukan Ngurah Rai menang di situ. Berhasil dia. Belanda belum tidak bisa menaklukkan. Teruslah dia dari Tanah Haron ke barat terus gitu.
Betul. Karena memang posisi kita berada di Ya, karena strategi, ya strategi Ya, ya. memang Ini pasukan Ngurah Rai semuanya selamat. selamat. Oh, hebat Waktu ya. ini selamat. Berarti strateginya Ngurah Rai itu ya, Pak ya. Maka jadi bandara. Ini Nama pasukannya benar. Ngurah Rai itu namanya pasukan Ciung Wanara, ini dia. Pasukannya beliau itu yang disebut dengan pasukan Ciung Ciung Wanara. Wanara. Ya. Setelah itu ke barat sampai sekarang di sini di Denpasar ini di Melayu di daerah Marga, daerah Marga, pasukan Belanda sudah menghadang di sana. Oh, diganti hadang gantian ya. Sudah dihadang. Padahal dia datang tuh malam, Pak. Dari Tanah Haron dari itu malam. Ya. Malam hari ini Ya. dia sampai di Marga. Heeh. Besok pagi Belanda sudah datang. Artinya menurut kita analisis kita masih ada Mata-mata itu. mata-mata Ah, dari daerah itu dari Iya, daerah iya, iya. Marga itu ada mata-mata. Iya, Apa maksudnya Belanda? mata-mata Belanda itu ya. Mata-mata Belanda itu sudah ada. Hmm. Di Belanda itu udah pintar naruh mata-mata mungkin di mana-mana. Iya, iya, iya. Akhirnya datanglah pasukan Belanda. Terjadi pertempuran di situ. Tidak bisa mengelak kemana-mana lagi. Iya, iya, iya. Habis di situ ya, Pak ya. Habis di situ. Di situ wafatnya Ngurah Rai, tewasnya Rai, Ngurah tewasnya. Rai. Sebenarnya ini pertempuran di atas kebun jagung ini. jagung yang luasnya 4 hektar. Di atas kebun jagung. Oh. Ya mereka punya tembakan semuanya kan gampang ya, kebun jagung ya. Tapi sesungguhnya Belanda belum tahu Bapak, belum tahu karena bahwa di semak-semak kebun jagung ini berada yang namanya pasukan Ciung Wanara. Belum tahu dia Belanda. Dia belum karena di semak-semak di bawah kebun jagung itu dia menyelinap begini. Makanya dibombardir dari atas. Oh. Makanya ada gambar pesawat itu. Pertama kita yang menang Pak. Iya, iya. Peperangan pertama kita yang menang, shock sekali dia Belanda. Peperangan pertama, akhirnya peperangan kedua mulai karena kita dikalahkan oleh pesawat Viper Cusu. Yang ngecek. Nah, ternyata dilihat ada digempur lah. Iya, kalah persenjataan kita ya. 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 Ngurah Rai. Pertama yang terakhir Bapak. Ini biorama terakhir. 33 Bali dalam mengisi kemerdekaan tahun 1950-1975. Ini kan Republik Indonesia Serikat Hmm. dalam konferensi meja bunar Iya. diakuilah Republik Indonesia Merdeka oleh Belanda. Iya. Ketika sudah diakui sebagai negara serikat, Iya. negara Republik Indonesia Serikat, Hmm. di situ ada perjanjian antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda. Hmm. Setelah kita itu diakui sebagai negara merdeka, Belanda tidak boleh ikut campur lagi. Hmm. Nah, karena Belanda tidak boleh ikut campur lagi, begitu pengakuan itu ditandatangani, ada perjanjian ditandatangani, tahun 1950, 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan. Iya. Belanda tidak boleh ikut campur lagi ketika Iya, kita iya. kembali ke negara Di situ kan ada UUDS itu ya, Pak iya, ya. UDS sementara itu sebenarnya endingnya ini. Iya, Ini iya. peristiwanya sudah tidak. Setelah itu nggak ada perang-perang lagi ya, Tidak Pak ya? ada perang-perang. Nggak ada perang-perang lagi ya. Setelah itu ya pergolakan politik. Pergolakan politik, bercocok tanam sambil mata pencarian mereka ya, Pak ya. Jadi dari 50 sampai 55 itu pergolakan politik. Karena pemilu 55 yang dirancang itu tidak berhasil. Iya, iya. Karena tidak berhasil membuat undang-undang. Iya, iya. Itu makanya tahun 55 itu dibentuk Badan Konstituante khusus untuk membuat badan yang membuat undang-undang. Jadi di samping ada DPR, ada Badan Konstituante waktu itu. Iya. Dari 56 sampai 57 juga tidak berhasil. Ya, sampai dekret presiden Sampai itu dekret 57. tidak berhasil Ya. dia gitu. Presiden turun tangan kan Turun itu, Pak? tangan presiden. Dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Nyoman dan Pak Prof kita. Pak Serama Sarep. Selama saya. Bapak Agung Serama Sarep. Pak Agung, ya. Terima kasih Pak Nyoman dan Pak Agung sudah memberikan informasi kepada kami dan tentunya juga memberikan informasi kepada masyarakat seluruh Indonesia dan insya Allah juga masyarakat seluruh dunia, ya, supaya mengerti perjuangan rakyat Bali, supaya bisa tahu juga apa perkembangan peradaban yang ada di Bali ini, ya.
semakin menarik karena budaya Bali ini yang luar biasa ya. Keguyubannya, kerukunannya ternyata diciptakan oleh orang-orang dahulu. Dari dulu sudah ada tercipta keragaman dan menjadi Trimurti tadi Pak, persatuan dan disatukan lagi dalam perjuangan pergolakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat Pak Agung dan Pak Nyoman ya. Terima kasih kembali Bapak. Sebelum Bapak berpisah nanti ada kenang-kenangan berbentuk buku panduan dari Bapak Kepala UPI. Terima kasih Pak. Iya. Bapak, terima kasih sudah berkunjung Iya. ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Iya. Jadi podcast yang Bapak buat ini menjadi publikasi kami juga. Amin. Ya, Ya. jadi publikasi sehingga generasi muda mengetahui bahwa spirit daripada diorama ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda kita bahwa untuk menjadi sukses perlu berjuang. Perlu berjuang. Perlu bekerja sama. Iya. Jadi pada saat yang baik, momen yang baik ini kami menyerahkan buku panduan Monumen Perjuangan Rakyat Bali dengan 2 bahasa Pak. 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak nanti pengunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali akan semakin banyak. Semoga semakin bertambah. Ya, Sekali semoga. lagi kalau ada hal-hal barangkali yang tadi disampaikan belum memenuhi keinginan Bapak. Ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami serahkan bukunya Pak. Saya terima dan saya ucapkan terima kasih yang banyak Pak Made. Ya, sehat terus Pak Made. Saya yang mohon maaf telah menyita banyak waktu Pak Made, Pak Nyoman, Pak Agung. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya dan terima kasih bukunya. Semoga nanti bisa tersebar ke seluruh dunia. Ingat Pak, Pasti. spirit perjuangannya Pak ya. Spirit perjuangannya ya. Ya. Semoga bisa menginspirasi para masyarakat terutama kawula muda ya. Podcast kali ini adalah untuk untuk menjelaskan sejarah rakyat Bali ya, dari zaman purba sampai zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Di situ ada filosofi tentang pluralismenya, ada semangat perjuangannya, ada lagi tentang kerukunannya, tentang segala macam kebaikan-kebaikan termasuk budayanya ya. Termasuk jaringan itu, termasuk komunikasinya dengan Jawa, dengan pulau-pulau yang lainnya yang luar biasa. Masyarakat Bali memang luar biasa, berbudaya, cerdas. Semoga sekali lagi bangunan ini menjadi inspirasi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.